Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Nah, jadi kami dari mahasiswa Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai dengan jurusan Perbankan Syariah eksklusif semester 5. Di video kali ini, kami membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penganggaran Bank Syariah. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggota 3 orang, yaitu Cindy Sanjahni, Devishka Nazwa, dan yang terakhir itu Amruh Hidayah Perdana. Nah, jadi kami akan membahas dan menjelaskan tentang anggaran dan fungsi manajemen, pengertian anggaran, ciri-ciri anggaran, fungsi anggaran, jenis-jenis anggaran, peninjauan dan pengesahan anggaran, serta faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, baiklah, kita akan memasuki materi. Apa sih itu anggaran? Dan apa saja ciri-ciri anggaran itu? Nah, anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan mereka selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun anggaran mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan serta tujuan keuangan yang ingin dicapai. Sedangkan ciri-ciri anggaran itu mencakup yang pertama jangka waktu tertentu, biasanya disusun untuk periode waktu tertentu seperti 1 tahun fiskal. Kedua, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, memuat estimasi pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran yang direncanakan. Ketiga, dokumentasi tertulis, ditulis dalam bentuk dokumen resmi agar mudah dipantau dan dievaluasi. Dan yang keempat, alokasi sumber daya, mengatur bagaimana sumber daya akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Kelima, kontrol dan pengendalian, digunakan untuk memonitor dan mengendalikan aktivitas keuangan. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Meski direncanakan, anggaran harus cukup fleksibel untuk sesuai dengan perubahan kondisi. Adapun fungsi anggaran. Fungsi anggaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan keuangan. Anggaran membantu merencanakan pengeluaran dan pendapatan sehingga organisasi atau individu dapat menetapkan prioritas dan memastikan dana cukup untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kontrol dan pengendalian. Dengan anggaran, organisasi dapat memantau kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan yang direncanakan, memungkinkan penyesuaian segera jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi. Anggaran memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai departemen atau unit, memastikan semua bagian organisasi bergerak dalam arah yang sama. Yang keempat, evaluasi kinerja. Anggaran menyediakan tolak ukur untuk menilai kerja finansial dan operasional, membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau investasi yang lebih lanjut. Yang kelima, pembuatan keputusan. Anggaran memberikan informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya dan investasi. Adapun jenis-jenis anggaran, dalam fungsi manajemen ada beberapa jenis anggaran yang digunakan untuk membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Anggaran operasional menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran harian untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Anggaran modal digunakan untuk merencanakan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Anggaran proyek fokus pada pendanaan proyek tertentu mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Anggaran penjualan, estimasi pendapatan dari penjualan selama periode tertentu. Anggaran kas, mengelola arus kas masuk dan keluar untuk menjaga likuiditas. Anggaran statis ditentukan untuk jangka waktu tertentu dan tidak berubah meskipun ada variasi dalam aktivitas. Dan yang terakhir, ada anggaran fleksibel, bisa disesuaikan berdasarkan perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume. Peninjauan dan pengesahan anggaran. Peninjauan dan pengesahan anggaran itu penting buat memastikan anggaran yang susun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, pengumpulan data.
Setiap departemen mengajukan anggaran mereka berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, evaluasi awal. Tim keuangan mengevaluasi anggaran yang diajukan, memeriksa keakuratan dan relevansinya. Yang ketiga, diskusi dan revisi. Pertemuan untuk membahas dan merevisi anggaran jika diperlukan. Yang keempat, penyesuaian. Anggaran diperbaiki berdasarkan hasil diskusi. Yang kelima, pengesahan. Manajemen puncak atau dewan direksi mengesahkan anggaran final yang telah direvisi. Yang keenam, pemantauan dan penilaian. Setelah disahkan, anggaran dipantau untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama, kondisi ekonomi. Stabilitas ekonomi, inflasi dan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya. Yang kedua, tujuan organisasi. Sasaran jangka pendek dan panjang organisasi menentukan alokasi sumber daya. Yang ketiga, data historis. Kinerja keuangan sebelumnya memberikan gambaran untuk perencanaan di masa depan. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah bisa mempengaruhi anggaran, seperti pajak dan subsidi. Yang kelima, kondisi pasar. Permintaan dan penawaran pasar untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Yang keenam, sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Yang ketujuh, strategi kompetitif. Langkah-langkah yang diambil oleh pesaing dapat mempengaruhi keputusan anggaran. Yang kedelapan, ekspektasi stakeholder. Harapan dari pemegang saham, pelanggan, dan pemasok. Baiklah, mungkin ini saja video pembahasan dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun pengeditan dan penjelasan dari kami yang masih kurang jelas, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menontonnya.